Tudingan Elza Sharif soal ayah AF disandera dimentahkan Deddy Mulyadi. Tudingan kuasa hukum AF Rudiansyah. Elza Sharif dimentahkan mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Elza Sharif menuding Deddy Mulyadi telah mengintimidasi dan menakut-nakuti hingga menyandera ayah AF, Rudy Pelor, agar mau menghadirkannya sang anak ke politisi Partai Gerindra tersebut. Dikatakan Elza Sharif, cara Deddy Mulyadi melakukan itu dengan mendatangi rumah orang tua AF. Kemudian bapaknya menolak. Mereka bilang AF hilang. Kata Elza dikutip dari Tribun Jakarta, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Disebutkan Elza, karena hal itulah AF lalu memberi kuasanya kepada timnya. Elza lalu mengungkapkan ada pihak yang mendatangi ketua RT di kediaman orang tua AF. Ketua RT ini, kata Elza, mempengaruhi paman AF yang keduanya akhirnya membawa orang tua AF ke rumah Deddy Mulyadi. Elza menuturkan orang tua AF hingga kini belum kembali pulang ke rumah. AF menjadi stres berusaha menghubungi orang tersebut tapi tidak jawab. Kelihatannya memancing AF untuk datang dan akan ditekan, kata Elza. Menurut Elza, langkah yang dilakukan pihak tersebut sangat buruk dan termasuk tindak pidana menekan seseorang. Ia pun mempertanyakan kepentingan dan tujuan pihak diduga Deddy Mulyadi. Faktanya klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya. Dia tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Di kesempatan ini, Elza yang mewakili AF mengaku telah melaporkan Dede Riswanto dan akun YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel ke polisi. Keduanya dilaporkan karena membuat informasi bohong berkaitan dengan kesaksian AF. Elza Sharif mengungkapkan kliennya ketakutan dan mendapatkan tekanan imbas pemberitaan negatif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan. Tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Tujuannya cuma satu. Memaksa AF dicabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah. Kata Elza dikutip tribunjakarta.com dari akun YouTube Kompas TV. Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Padahal, kata Elza, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Benarkah ayah AF disandera Deddy Mulyadi? Lewat tayangan di channel YouTube-nya, Deddy Mulyadi menunjukkan kondisi ayah AF di rumahnya. Dalam video tampak kondisi Rudy Pelor yang bertolak belakang dengan tudingan Elza Sharif. Terlihat Rudy Pelor justru sumringah saat ditemui Deddy Mulyadi. Dalam akun YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Rudy mengenakan topi dan berkaos coklat. Kacamata Rudy tergantung di kaosnya. Rudy Pelor tampak tertawa bersama Deddy Mulyadi. "Widih, segar abah nih. Sudah semalam di sini menuju 2 hari," kata Deddy Mulyadi. Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Alhamdulillah nyaman, jawab Rudy. Deddy lalu bercerita kegiatan ayah AF di kediamannya Lembur Pakuan. Deddy mengungkapkan, Rudy Pelor di rumahnya untuk bekerja. "Abah seneng gak di sini?" tanya Deddy. "Alhamdulillah," ucap Rudy sambil tersenyum. Dikatakan Deddy, ayah AF sehari-hari mengurus ayam dan taman. Anak abah banyak, salah satunya AF. Mudah-mudahan AF terlepas dari berbagai himpitan yang menghimpit perasaannya, kata Deddy. "Saya yakin AF orang baik walaupun hari ini saya dilaporkan oleh AF karena saya dan Dede menyebarkan berita hoaks." "Enggak apa-apa," kata Deddy merangkul Rudy. "Yang penting saya enggak punya bapak dan ibu. Saya di hati bah," bisik. "Saya teh pengen orang tua di rumah saya. Ngurus ayam dan taman," sambungnya. Kemudian keduanya berbincang menggunakan bahasa Sunda. Rudy hanya mengucap rasa syukur karena senang bekerja di kediaman Deddy Mulyadi. "Bapaknya sudah santai tenang, tidak banyak pikiran," kata Deddy. Rudy bercerita bahwa dirinya sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan. Deddy lalu menyinggung nama ayah AF yang mirip dengan orang tua Peggy Setiawan dan Eki. Peggy bapaknya Rudy, Eki bapaknya Rudiana, AF Rudy Pelor, tutur Deddy. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta? Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus sekarang dia langsung live. Iya, Bang, mau nggak, Bang? Bapak mau nggak? Iya, halo.
Hah? Lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau udah berdua, Pak. Berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian, Bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu, Bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lagi, Bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan ketok dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau tapping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan, Susno Duaji mengungkap soal kong kali kong di kasus Vina. Hal itu diungkap Susno Duaji saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali Saka Tatal, Rabu, 31 Juli 2024. Susno Duaji menerangkan, dalam suatu kasus pembunuhan diperlukan alat bukti yang kuat oleh penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dalam suatu peristiwa jika pelaku utamanya tidak ada alias fiktif, bagaimana mungkin ada pelaku lain yang dipidanakan dalam sebuah peristiwa yang tak ada? Kalau pelaku utama fiktif, bagaimana dengan yang lain, kata Susno Duaji dikutip dari tayangan salah satu TV swasta. Saat ditanya oleh kuasa hukum Saka Tatal apakah ada sanksi apa bagi penyidik yang melakukan kesalahan atau melanggar prosedur dalam menangani perkara, Susno pun menegaskan pasti ada sanksinya. Menurutnya, pemberian sanksi itu akan dilakukan di setiap institusi masing-masing jika melakukan kesalahan dalam menangani sebuah perkara hukum. Andai terjadi kong kali kong antara penyidik, penuntut dan mungkin sampai ke hakim, kata dia. Kita berandai-andai jangan dikatakan saya menuduh, yang jelas masing-masing institusi akan memberikan sanksi. Polri punya kode etik dan propam, kejaksaan pun saya yakin ketat sekali mereka, pengadilan pun sama. Dan kita berharap memang harus diberikan saksi kalau kita mau menjadi negara hukum yang baik, sambungnya. Apakah hal ini terjadi? Ya bisa saja wong manusia. Ini andai, saya tidak menukik pada satu kasus, terangnya. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun.
Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Buntut kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 8 tahun silam nampaknya semakin panjang. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki pun kini siap melakukan sumpah pocong. Di sisi lain, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel pun melontarkan permohonan maafnya kepada Ibtu Rudiana saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Di sisi lain, Ibtu Rudiana membantah jika putranya Eki hingga kini masih hidup. Bahkan, ia siap disumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Menurutnya, Eki merupakan putranya yang ia didik sejak kecil hingga dewasa. Bahkan, ia sesumbar jika 7 turunannya meninggal semua jika ia berbohong. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Ia pun bersedia makam putranya dibongkar kembali jika untuk keperluan penyidikan meskipun hatinya sangat berat. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyampaikan permohonan maafnya saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 31 Juli 2024. Ini permintaan maaf saya kepada Ibtu Rudiana. Saya harus secara rendah hati mengakui bahwa saya telah salah menilai Ibtu Rudiana, kata Reza Indragiri dikutip dari Kompas TV. Reza Indragiri mengatakan, jika dulu dia menganggap bahwa Ibtu Rudiana sebagai potret personel penegakan hukum yang menjahati masyarakat dan menyusahkan lembaganya sendiri.